Jadi sekalian charity gitu ya, cari bukti-bukti. Jangan lupa subscribe dulu ya sebelum itu. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Humaira Official. Hari ini Marara kembali lagi bersama Pak Suami Faisal Rizky. Nah, alhamdulillah beliau adalah suami saya. Hari ini kita mau cerita-cerita atau ngobrol santuy bareng pasangan gitu ya. Ngobrol santuy bermanfaat bareng pasangan tentang review 2 tahun pernikahan. Nah, hari ini alhamdulillah kita tepat 2 tahun pernikahan pada tanggal 1 Mei 2020. 2 tahun yang lalu kita nikah pada tanggal 1 Mei dan alhamdulillah kita menikah dengan cara yang Allah mau ya, insya Allah gitu kan. Kita berusaha menikah dengan jalan yang Allah mau. Kita mau cerita tentang proses kita menikah, ta'aruf, khitbah, nikah. Nah, kita cerita dulu tentang sebelum kita bertemu, oke? Kita tanya dulu ke Kang Faisal, gimana sih pertama kali ketemu sama aku? Iya, sebelum bertemu dengan Yulani, saya mengalami ABCD gitu kan, kegagalan gitu. Nah, setelah saya mengevaluasi kenapa sih kok sering gagal gitu kan, mungkin karena caranya salah gitu. Nah, maka dari itu saya pengen memakai dengan cara yang gimana Allah suka gitu kan. Nah, dengan cara yaitu saya coba untuk mendalami atau mengkaji lah gimana sih cara mendapatkan istri gitu dalam Islam gitu. Nah, pas saya searching pertama di YouTube kan, ternyata baru nih kenal istilah namanya ta'aruf gitu. Nah, terus searching lagi tuh ta'aruf itu seperti ta'aruf itu kayak gini ya gitu kan. Nah, terus habis itu saya coba untuk searching kajian-kajian di Bandung ya, kajian-kajian pranikah lah gitu. Nah, akhirnya ketemu nih ada satu kajian yang pranikah itu di daerah Bandung ya, dan juga itu tuh deket banget sama rumahnya sang istri gitu, calon istri gitu kan. Gak nyangka tuh di situ kan Masjid Asy-Syraj. Nah, di situ dulu ada kajian pranikah itu kayaknya tahun 2017 deh kalau nggak salah gitu. Oh, jadi pertama kali dulu mulai hijrah dan ikut kajian tahun 2017 gitu ya, sekitar gitu. Iya, tahun segitu. Kan waktu itu kan tahun-tahun segitu lagi sangat booming ya, gitu kan, kajian pernikahan gitu. Nah, habis itu terus coba ikutkan di sana gitu, terus mendapatkan banyak sekali wawasan gitu kan tentang gimana sih cara menikah, cara step by step dari belum kenal terus menikah gitu kan. Nah, dari situ terus saya jadi lebih semangat gitu, wah ternyata kayak gini tuh caranya gitu. Nah, habis itu habis saya pulang dari situ harus lebih memperbaiki diri lagi gitu kan, terus lebih evaluasi, terus lebih mengupgrade diri gitu. Nah, dari situ alhamdulillah kan dimasukin ke grup gitu kan, masukin ke grup WhatsApp gitu. Nah, dari situ saya dapat info-info lagi nih tentang kajian di Bandung tentang pranikah gitu. Habis itu ketemu dengan kajian Yuk Nikah gitu. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Yuk Nikah atau Nikah Yuk gitu, kalau bisa gitu lah, pokoknya antara dua itulah gitu. Yang diadakan oleh komunitas Ngarujak ya. Iya, dan datang ke Ngarujak gitu. Aku ternyata di komunitas itu kan. Nah, di situ ternyata dari tim Ngarujak itu ada istri saya gitu, dan kita nggak tahu tuh. Nah, jadi pas saya datang itu kan, itu lokasinya di Masjid Trans Studio Bandung gitu. Nah, saya datang di situ, saya datang paling awal ya, jadi belum masih dikit banget orang itu kan. Saya langsung cari posisi tepat paling pojok kanan itu karena saya tuh udah pembatas cowok-cewek gitu kan. Di sana udah putih banyak, jadi sembari bisa lihat-lihat sembari bisa nge-scanning ya. Wah, ini maksudnya kan kalau saya di sini dan juga ada bukti-bukti yang kesini juga, berarti kan mereka punya satu visi dengan saya gitu kan, mau nikah gitu. Makanya langsung sekalian sambil scanning. Jadi sekalian cari gitu ya, cari bukti-bukti. Enggak sih, itu bercanda sih sebenarnya sih, maksudnya ya saya di situ coba meluruskan niat gitu kan, pengen ya Allah, hamba pengen nikah gitu kan. Udah rasanya udah pengen nikah, dan saya ikhtiarnya seperti ini gitu, yang pengen yang aku mau lah gitu. Nah, pas saya di situ saya nggak tahu tuh calon istri saya tuh ternyata duduk di
paling belakang Jangan yang aja. barisan akhwat gitu. Nah, jadi kita pada nggak tahu nih. Sebenarnya aku nggak terlalu barisan aku juga sih, aku ada di tengah-tengah. Oh gitu. Tengah-tengah, jadi mungkin bisa jadi aku tuh ada di jajar sama pembatas cewek cowok itu. Oke. Oke. Kayak gitu lah ya. Jadi intinya kayak gitu aja. Saya datang di sana dan tidak menyangka gitu kan, ternyata bener di sini calon jodoh saya gitu. Tapi masih panjang. Tapi ceritanya masih panjang ya teman-teman ya. Terus Nah, terus habis pokoknya di situ saya dapat tambahan ilmu lagi kan tentang gimana sih menikah tuh kayak gimana sih rasanya gitu kan, dengan pemateri yang keren banget lah gitu, tentang pernikahan lah gitu. Nah, dan juga kayaknya kami pernah berpapasan sih waktu itu, tapi kan gak sadar gitu kan ternyata kita berjodoh gitu kan. Nah, dan pas udah nikah ini kan cerita-cerita kan ternyata kita pernah beberapa kali loh di kajian yang sama gitu kan. Nah, bahkan di yang sini yang di Masjid Trans itu istri saya tuh punya nggak sengaja ngerekam ke depan gitu kan, dan kelihatan ada peci saya gitu kayak gitu. Jadi ya sangat surprise lah pas kita sudah nikah terus cerita ternyata kelihatan gitu rekaman saya ada di situ. Dan juga di kajian-kajian sebelumnya ternyata tuh kami sudah sering banget mendatangi kajian yang sama gitu. Ada 5 kali ya kayaknya ya. Atau nanti kita hitung setelah bercerita. Ya, pokoknya banyak lah, banyak kajian-kajian yang kita pernah datang bareng gitu, tapi kita belum sadar gitu. Nah, jadi setelah habis pulang dari Masjid Trans ya, dari kajian nikah itu saya dapat WhatsApp gitu dari Kang Ramdan. Itu istrinya Teh Niki yang punya komunitas ngerujak gitu. Dari Kang Ramdan, Assalamualaikum, bener ini Faisal gitu kan. Iya bener Kang, saya dari Yayasan Lizikri gitu kan, apakah bersedia untuk menjadi donatur gitu di yayasan kami gitu kan. Oh boleh Kang gitu. Nah, habis itu terus saya cerutukan nih, Kang boleh nitip doa nggak gitu. Oh boleh atuh gitu. Nah, terus silakan mau nitip doa apa gitu. Nah, habis itu karena saya di hati saat itu ya, itu saya pengen banget nikah gitu kan. Jadi Kang nitip doanya kepada anak-anak yatim bahwa saya berniat mau menikah gitu. Oh langsung si Kang Ramdannya siap gitu kan, sampaikan gitu. Nah, jadi begitu teman-teman ya, itu adalah cerita saya gimana bakal bertemu dengan calon istri atau calon jodoh saya gitu. Oke, selanjutnya silakan nanti diceritakan. Nah, selanjutnya cerita dari Kang Ramdan dan Kang Faisal tadi berlanjut ya, yang beliau kan habis donasi ceritanya gitu kan. Beliau habis donasi lewat Kang Ramdan gitu kan, dan minta doa itu gitu kan. Dan mungkin beliau juga sambil ngasih CV ya waktu itu kan, sambil ngasih CV. Dan alhamdulillahnya mungkin ya Allah gerakan hati Kang Ramdan kepada saya dan teman-teman di situ waktu itu kan. Kita kebetulan lagi ada perkumpulan ya, Teh Niki kan gini, Kang Ramdan itu adalah suami Teh Niki gitu kan. Saya waktu itu dekat dengan Teh Niki karena saya menjadi tim penulis di buku antologi pertama Ngarojak gitu. Saat itu lagi membahas tentang bagaimana prosedur menulis gitu kan. Di sana ada 5 orang waktu itu, dan 1 orang yang sudah menikah, 4 orangnya single. Kebetulan Kang Ramdan di akhir acara perkumpulan itu kita ditanya gitu, di sini ada yang masih single, terus kita kan diem-dieman ya, malu kan. Masih gitu kan. Terus siapa yang umurnya di bawah sekian gitu. Jadi kebetulan dulu tuh beliau mungkin ada target umurnya ya. Beliau siapa? Kamu maksudnya? Iya, ya ada target umur. Target umurnya di bawah beliau gitu kan, di bawah beliau, di bawah 24 ya dulu ya. Di bawah 24. Di bawah 24 gitu kan. Dan kebetulan saya emang 23 kalau nggak salah, umur 23. Nah, saat itu saya merasa lagi nggak mau sih ngebahas pernikahan, karena ya mungkin sama ya cerita tentang Kang Faisal juga pernah ada di titik ngerasa galau. Mungkin saya juga lagi di titik karena saya tidak percaya diri untuk menikah. Padahal 2 tahun sebelumnya, katakanlah 2016, tuh saya merasa lagi di titik saya udah siap banget deh, insya Allah saya siap gitu. Tapi ternyata adalah beberapa ujian yang membuat saya terus berpikir dan berpikir terus, tambah ujian ditambah hikmah juga sih sebenarnya ya. Mungkin ngambil hikmahnya tuh setelah itu saya jadi belajar gitu kan, bagaimana step-stepnya
hadapi ujian-ujian seperti sebelumnya. Dan ketika ada tawaran itu dari Kang Ramdan, saya belum baper gitu, dan emang saya merasa belum siap sih gitu kan. Tapi kata Kang Ramdan, coba aja dulu, kan namanya juga ikhtiar, harus ikhtiar gitu ya. Nanti saya bilang dulu sama orang tua gitu. Terus akhirnya bilang sama orang tua, sebelum bilang sama orang tua, sama Kang Ramdan udah dikirimin CV-nya. Udah dikirimin CV-nya lewat WhatsApp gitu. Dan saya belum buka-buka itu CV, baru di-download aja. Mungkin kurang lebih selama 2 minggu saya nggak buka itu CV gitu. Dan lama sekali gitu. Setelah saya siap dan banyak berdoa, banyak bertanya, banyak berbicara sama orang tua, akhirnya saya berani membuka dan